Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you doing today? Really hope that you are so fine today. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Pak Wid di pembelajaran hari ini. Pak Wid berharap kalian semua sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk berdoa, karena dalam mengawali setiap kegiatan seharusnya diawali dengan doa sehingga bisa berjalan dengan baik dan membawa kebaikan untuk kita semua. Untuk hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Kira-kira apa ya simple present tense itu? Kemudian bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain. Nanti kita akan belajar pada pertemuan kali ini. Anak-anak sudah siap? Oke, Pak berharap kalian sudah menyiapkan segala sesuatunya, alat tulis, kertas mungkin jika memang diperlukan untuk membuat catatan atau coretan. Oke. Untuk simple present tense itu yang seperti apa ya? Mungkin anak-anak dulu ketika masih ada di sekolah dasar atau MI, kalian telah belajar banyak tentang simple present tense sebenarnya. But I just believe that the students, I mean you are guys, you don't know much about. Jadi sebenarnya kalian sudah belajar tetapi tidak tahu secara pasti apa toh simple present gitu ya. Oke. Kita akan belajar hari ini tentang semuanya, maka kalian harus serius. Ditonton video tutorialnya dengan baik, nanti akan ada tugas-tugas selanjutnya ya. Khusus hari ini tidak ada kaitannya dengan LKS. Jadi semua akan berdasarkan kepada penjelasan Pak Wid melalui video pembelajaran ini. Okay, right. Let's start about simple present tense. I have some examples. Pak Wid punya beberapa contoh. Apa tahu simple present tense itu? Ini contoh dulu ya. Simple present tense itu dibagi jadi dua anak-anak. The first is verbal sentences. Yang pertama adalah kalimat-kalimat verbal. The second one is non-verbal sentences. Kalimat verbal itu yang seperti apa ya? Verbal. Nah, verb itu artinya kata kerja. Sekali lagi, verb itu artinya kata kerja. Kata kerja itu apa toh, Pak? Kata kerja adalah setiap kata dalam bahasa Inggris yang bisa kita kerjakan. Satu, bisa kita lakukan, ada kegiatannya, dia bisa ditambahkan pakai ing, dan nanti ada bentuk 1, 2, atau 3. Nah, besok kita pelajari lebih lanjut. Yang jelas kata kerja itu kata yang bisa kita kerjakan begitu. Contohnya apa? Berlari. Bisa kita lakukan? Makan, tidur, berjalan, apalagi? Oke, good, menulis, menyanyi, dan lain-lain. Nah, itu kata kerja. Sementara untuk non-verbal berarti yang non itu artinya tidak. Berarti setiap kalimat yang tidak ada kata kerjanya itu nanti namanya non-verbal sentences. Seperti apa? Nanti akan dibahas ya. Tetapi untuk pertemuan kita kali ini, Pak Wid ingin mengkhususkan, especially for our meeting today, I will only teach you about verbal sentences. Right? Contoh. I have one example. I eat fried chicken every day. Kalau ada kalimat I eat fried chicken every day, what does it mean? Apa artinya? Ya, dibantu ya. I artinya aku atau saya, boleh. Eat artinya makan. Fried chicken, ayam goreng, every day, setiap hari. Jadi ini kan yang tercetak merah adalah kata kerja. Makan itu bisa dikerjakan ya, sehingga termasuk kata kerja. Jadi yang tercetak dengan huruf merah di sini adalah kata kerja. Okay, the second one is she rides a bicycle to school every day. She rides a bicycle to school every day. Dia rides, mengendarai sebuah sepeda ke sekolah setiap hari. Yang tercetak tercetak merah adalah rides, artinya mengendarai. Mengendarai adalah kata kerja karena bisa dikerjakan. Nah,
Tetapi anak-anak harus ingat, nanti ada penjelasan selanjutnya. Kalau she itu artinya dia untuk anak perempuan. Ya, kalau untuk anak laki-laki nanti he. Dan kalau untuk benda satu, baik benda hidup atau benda mati selain manusia, itu nanti it. Nah, khusus untuk he, she, it, nanti kata kerjanya ride ditambahi s. Ya. Nah, nanti bagaimana harus tambah, Pak? Nanti kita bahas berikutnya. Jadi, cukup anak-anak tahu dulu bahwa kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Oke, right? Oke, let's get to know for the next. Ini contoh dulu ya, tidak dibahas pada pertemuan kali ini. Yang kedua, kalimat non-verbal. I am happy, artinya saya senang. I am happy is saya senang. Kok tidak ada kata kerjanya, Pak? Iya, senang itu tidak bisa dikerjakan, tetapi bisa diketahui. Karena senang itu kata sifat, melekat pada benda. Oke? Nah, besok dibahas. Yang kedua, she is beautiful. Dia cantik. Nah, dianya karena perempuan pakai she. Cantik itu juga tidak bisa dikerjakan, hanya bisa diketahui. Ya. Dan we are smart. Kami pintar. Pintar juga kata sifat, sehingga tidak bisa dikerjakan. Nah, ini nggak dibahas sekarang ya. Yang akan jadi topik pembicaraan kita hanya yang atas. Kita lanjut berikutnya. We use simple present tense to. Kita menggunakan simple present tense itu untuk apa saja toh? Yang pertama, if we want to talk about daily events, membahas tentang kejadian sehari-hari. Anak-anak pasti kan tahu ya apa yang dilakukan sehari-hari. Nah, itu berarti nanti termasuk dalam simple present tense. Yang kedua, dipakai untuk apa lagi? For the habitual actions. Jadi habitual actions itu kegiatan yang jadi kebiasaan. Nah, saya biasanya pergi ke Solo, Pak, mengunjungi nenek. Oh, saya biasanya belanja di toko sana loh, Pak, dengan ibu saya. Nah, itu kebiasaan. And then the third is general truths. General truths itu artinya kebenaran umum. Maksudnya kebenaran umum adalah setiap hal yang terjadi secara alami dan semua orang mengatakan betul seperti itu. Contoh ya, nanti misalkan matahari terbit dari sebelah timur. Itu pasti terjadi setiap hari kan? Dan semua orang pasti mengatakan kalau matahari itu memang terbit dari sebelah timur. Oke, contoh satu-satu. Untuk membahas tentang kegiatan sehari-hari, contohnya we eat rice every day. Kita makan nasi setiap hari. Itu sehari-hari kan? Nah, maka termasuk simple present tense. The next is Susan drinks milk every morning. Susan minum susu setiap pagi. Ini juga sering dilakukan sama Susan setiap pagi. Maka termasuk dalam simple present tense. The third, I take a bath twice a day. Saya mandi 2 kali sehari. Itu juga termasuk dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan yang seperti ini termasuk dalam simple present tense. Oke, yang kedua, habit, kebiasaan. Contoh, Erwin visits his uncle in Solo twice a year. Erwin mengunjungi pamannya di Solo 2 kali setahun. Or, my mother goes to market once a week. Ibuku pergi ke pasar 2 kali seminggu. Nah, ini contoh misalkan Erwin. Erwin itu orangnya berapa? 1 kan? Kalau 1 orang laki-laki kata gantinya he. Ya, he, she, it itu ada tambahnya s. Begitupun dengan kalimat my mother goes to market once a week. Ibuku pergi ke pasar 2 kali seminggu. Seminggu sekali. Karena ibuku ya 1. Kata gantinya untuk perempuan she, maka go harus ditambah es menjadi goes. Nah, tambahannya nanti. Then the third, they feed the chicken 3 times a day. Mereka memberi makan ayam itu 3 kali sehari. Karena yang beri makan itu they, maka feed-nya tidak usah ditambahi s. Ya, nanti penjelasan berikutnya.
For general truths, untuk kebenaran umum, contohnya adalah water flows to a lower place. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benar kan itu ya, memang ya. Jadi secara alami bahwa air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. The second, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Nah, semua orang juga pasti akan mengatakan iya dan betul. Kecuali orang ini nggak benar begitu ya. Dia mungkin mengatakan dari selatan karena dia bingung arah. Then the last is ice is cold. Es itu dingin. Benar kan kalau es itu dingin? Nah, ini adalah contoh-contoh general truths. Okay, right? Do you understand? Right, let's go with the next explanation. Class, you have to remember. Anak-anak harus ingat bahwa kalau nanti orangnya, pelaku dalam kalimat itu they, we, I, atau you, kamu tidak boleh menambahkan huruf S atau ES, tidak boleh. Tetapi kalau orangnya satu, yaitu he, untuk orang laki-laki, kalaupun nanti tertulis nama Doni, Rifan, Anton, nah itu berarti uangnya siji, orangnya satu, maka harus pakai he. And then kalau untuk yang nama-nama anak perempuan, Ervina, Laila, Shinta, Tiara, so satu orang maka harus pakai she. Okay? And for animals or maybe things around us, mungkin untuk hewan atau benda-benda di sekitar kita, jika benda yang disebutkan itu satu, maka kata gantinya adalah it. Sehingga nanti harus ditambahi S atau ES. Contohnya seperti berikut ini. Kalau ini hanya berlaku kalau orangnya he, she, it. Contoh misalkan kalau I, dia tidak usah tambah SES, maka I eat. Tapi kalau orangnya satu, he eats. Okay, the next is kalau they drink. Tapi kalau she drinks. Begitupun kalau you write. Kalau yang menulis write itu artinya menulis ya. Jadi kalau yang write atau menulis itu Anton, maka Anton writes. And then the last, leave. Kalau pelakunya satu, maka menjadi lives. Sampai di sini tahu? Okay. So, if you understand about this, means that you are good. Ya, lanjut. Beberapa kata berikutnya. Buy nanti menjadi buys. Play menjadi plays. Fry jadi fries. Nah, jadi kalau ada kata kerja, buy itu artinya membeli, play artinya bermain. Kalau di huruf akhirnya itu adalah huruf Y, ini huruf Y. Di depan Y itu huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, kalau ada kata kerja yang berakhiran huruf Y, di depannya itu huruf vokal, maka jika orangnya itu satu, he, she, it, maka nanti ditambahi S. Begitupun ini, karena berakhiran Y, di depannya vokal, maka tambahkan S. Tetapi akan berbeda jika di akhir kata kerja itu Y, di depannya itu konsonan. Nah, konsonan itu kan B, C, D, F, G, H, J, seperti itu, selain huruf vokal ya, selain huruf hidup. Maka nanti karena Y itu di depannya konsonan, maka huruf Y berubah jadi I, baru ditambahkan ES. Contoh fry jadi fries. Kalau orangnya satu, pakainya fries. Pun begitu juga ketika untuk kata-kata kerja yang berakhiran bunyi desis. Bunyi desis itu ketika dibaca ada s. Contohnya wash. Nah, itu di akhir ada desisnya, maka tambahannya ES. Ya. Oke, lanjut. Clean menjadi cleans. Sing jadi sings. Speak jadi speaks. Oh, sorry. Speaks itu dia tidak pakai huruf E ya. Speaks seperti ini. Nah, and then the last, go menjadi goes. Okay, right? Alright. So, let's go with the next. Nah, ada latihan. They buy atau they buys a new car once a year. Mereka, ini artinya membeli,
sebuah mobil baru setahun sekali. Dewi Ayu ora doyan es, maka nanti yang betul harusnya buy. Gitu ya. Oke, I will show you all the questions. Saya tunjukkan semua pertanyaannya kepada anak-anak. Silakan dilihat. Kira-kira jawaban kalian benar apa tidak? Ya. Oke. So, dilihat ini pertanyaannya untuk latihan, di-skip dulu, di-pause dulu videonya. Baru kemudian nanti kalian cocokkan dengan jawaban yang akan muncul belakangan. Okay, right? About 30 seconds, 30 detik, saya beri kesempatan untuk mencoba menjawab soal ini. Okay, right? Have you done doing this? Apakah kamu sudah selesai mengerjakan ini? Okay, right? Let's get to know. Jawaban yang betul dari pertanyaan tadi adalah they buy a new car once a year. Mereka membeli sebuah mobil baru setahun sekali. Nomor 2, my mother, karena orangnya satu, maka yang betul adalah cooks. My mother cooks food in the kitchen every day. Nomor 3, I study, tidak studies, karena I, temannya tadi kelompoknya Dewi Ayu tidak doyan es, right? In the living room every afternoon. Saya belajar di ruang tamu setiap siang. Then, Anton drinks water in the kitchen. Anton minum air di dapur. Karena orangnya satu, maka drink menjadi drinks. And then number 5, she sweeps the floor twice a day. Dia menyapu lantai 2 kali sehari. You bring a bag to the garden. Kamu membawa sebuah tas ke kebun. Dan karena pelakunya adalah you, tidak boleh tambah s. And then the last, yang terakhir adalah water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Right? Karena air itu tidak bisa dihitung. Saya perlu 1 air, 2 air, kan tidak bisa. Ya? Maka untuk yang tidak bisa dihitung nanti dianggap 1. Oke, right? Oke. Kelas, kamu punya tugas yang harus kamu lakukan nanti. 1, tonton video pembelajaran dengan serius. Yang kedua, pahami teori materinya dengan baik. Kemudian, selanjutnya adalah apa ya? Oh iya, kerjakan tugas dari link yang ada di GCR English kalian. Kemudian yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah pastikan semua jawaban diisi komplit. Karena jika ada yang tidak komplit nanti tidak muncul nilainya. Dan yang terakhir, selamat mengerjakan. Gitu kan anak-anak? Oke. Plus, I really want you to be winners. Not only for like a competition. Pak Wid pengen kalian itu bisa jadi pemenang. Tidak harus terkait dengan kejuaraan, pertandingan, tidak. Tetapi menjadi pemenang untuk diri kalian sendiri. Ya, maksudnya bisa menguasai materi yang dijelaskan oleh guru-guru. Jika kalian mengikuti langkah-langkah berikut ini, maka insya Allah kalian akan tahu, bisa, dan mampu untuk menguasai materinya. Yang pertama, study regularly. Belajarlah dengan teratur. Ya, dengan rutin. Yang kedua, repeat it. Diulangi sehingga akan menjadi mudah untuk mengingatnya. And then the third, don't be shy, jangan malu-malu untuk belajar. And then the fourth, ask if you don't know, bertanyalah jika kamu tidak tahu. And then the last, be optimistic, yang optimis, harus optimis bahwa aku pasti bisa dan aku harus bisa. Ya, begitu. Demikian yang bisa Pak Wid sampaikan untuk anak-anak semua. Semoga apa yang bisa di-share hari ini diajarkan akan bawa manfaat dan kemudahan kalian dalam mencapai cita-citanya. Jangan lupa untuk selalu terus belajar, saling dukung dengan teman-temannya dalam kebaikan. Dan satu lagi pasti selalu berbakti kepada orang tua. Semoga kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin. Semoga saja Tuhan memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari. Akhirnya, Pak Wid mengucapkan terima kasih atas atensi perhatian kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga apa yang Pak Wid sampaikan membawa manfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.